Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi di channel Makhluk Bumi. Yuk kita bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa menyalakan notifikasi. Kisah 4 pendaki tersesat di gunung. Pada suatu hari, ada 4 orang pemuda yang bernama Rugi, Kunang, Petot, dan Joni. Pada saat itu mereka ingin merencanakan pergi mendaki ke gunung. Rencana itu berawal dari ide si Rugi, karena ingin menghilangkan masalah hubungan percintaannya dengan seorang janda anak satu, yang tak kunjung harmonis karena faktor ekonomi mereka sangat menipis. Maka terpaksa janda tersebut ingin menikah dengan seorang pengusaha sukses. Mengetahui informasi tersebut, Rugi mengajak teman-temannya yaitu Kunang, Petot, dan Joni untuk mendaki gunung. Mereka pun setuju dengan rencana itu. Keesokan harinya, di hari pernikahan janda itu, mereka tidak kunjung datang ke acara pernikahan, justru memilih rencananya, yaitu mendaki gunung. Pada hari itu mereka pun berkumpul di rumah Rugi sambil mempersiapkan perlengkapan, dan setelah itu mereka berangkat dengan keyakinan dan penuh semangat. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun tiba di kaki gunung sekitar jam 9 pagi. Dan beristirahat sebentar di sana untuk mempersiapkan tenaga. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpengalaman mendaki, kecuali Rugi. Nah, pada saat itu Rugi memberi arahan kepada rekan-rekannya tentang bagaimana cara mendaki di gunung, apalagi gunung yang kita injak ini, kata Rugi, karena gunung ini gunung yang paling sepi daripada gunung-gunung yang lain. Kunang pun terkejut mendengar perkataan Rugi, karena si paling penakut di antara mereka. Kenapa kamu ajak ke sini, kata Kunang. Mereka pun menghibur Kunang sambil bersenda gurau. Dalam perjalanan menuju ke pos 1 tidak ada satupun pendaki lain lewat, yang ada hanyalah pepohonan tua. Mereka pun bertanya kepada Rugi. Rugi, kok gak ada orang lewat dari tadi? Berpikir positif aja gak sih? Mungkin nanti di pos 1 barangkali ada banyak pendaki yang beristirahat di sana. Setelah beberapa tanjakan, tibalah di pos 1, dan nyatanya tidak ada satupun pendaki lain di situ melainkan seorang kakek yang sedang mencari kayu bakar. Nah mereka pun mendekati kakek itu seraya menanyakan lagi, ngapain kakek di sini sendirian? Kata Joni, lagi cari kayu bakar, untuk dijual, kata kakek. Kalian mau kemana? Kata kakek, jawab mereka, kami ingin mendaki kek. Gak usah dilanjutin deh, kata kakek, karena kalau di sini sering kejadian yang aneh-aneh, misalnya kejadian pendaki yang hilang yang paling misterinya kalau udah hilang, kagak ketemu. Pada saat mendengar itu, Rugi bilang ke kakek, jangan bilang yang aneh-aneh deh kek, mungkin mereka hilang karena tidak saling menjaga satu sama lain. Ya udah kalau gak percaya terusin aja, tapi ingat jaga diri kalian baik-baik dan saling menjaga teman-teman kalian, kata kakek. Kakek itu pun langsung pulang. Adapun Kunang dan Petot yang agak merasa ketakutan, dia mengajak mereka untuk pulang untuk mencegah terjadi yang tidak diinginkan. Suasana pun menjadi tegang. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan ke pos 2. Dalam perjalanan Petot merasa ada yang ketinggalan. Ternyata benar Petot ketinggalan topinya kesayangannya, sehingga dia kembali ke pos 1 sendirian dan teman-temannya menunggu di situ. Setibanya di pos 1 kejadian aneh pun menimpa si Petot, yaitu seolah ada yang memanggil si Petot yang suaranya mirip dengan si Kunang. Dengan merasa ketakutan Petot berlari ke arah teman-temannya. Ternyata si Kunang ada di situ. Petot pun tidak membahas tentang kejadian tersebut, dan mereka melanjut perjalanan lagi ke pos 2. Setelah beberapa tanjakan mereka pun sampai di pos 2 sekitar pukul 11 siang. Nah di situ mereka berasa lega, karena bertemu pendaki yang baru saja turun dari pos 3. Mereka pun beristirahat sebentar sambil ngopi-ngopi bersama. Adapun si Petot dan Kunang pergi buang air kecil di belakang pos. Nah, tak hanya si Kunang dan si Petot, ada seorang lagi di hadapan mereka yang sedang buang air kecil, namun orang tersebut membelakangi mereka dengan cukup lama. Di saat itulah mereka memanggil orang itu, tapi tidak memedulikan mereka. Petot dan Kunang pun kembali ke pos. Dengan rasa penasaran Petot dan Kunang bertanya kepada pendaki asing itu. Apakah kalian mendaki hanya berdua saja? Iya, jawab mereka. Dengan rasa sedikit ada keanehan, setelah pendaki asing itu pulang, Kunang dan Petot menceritakan tentang orang yang buang air kecil tadi dengan keadaan ketakutan. Mereka lari ke arah bawah sekitaran 100 meter, karena kelelahan mereka berhenti di situ. Nah, pada saat itu Petot dan Kunang ingin minta pulang, tapi Rugi memaksa mereka untuk melanjutkan mendaki, dan mereka pun terpaksa untuk memberanikan diri. Justru dengan kekompakan mereka melanjutkan kembali perjalanan. Masih di jalan yang sama dengan suasana yang berbeda, mereka tiba kembali di pos 2. Sambil membaca doa, mereka hanya mengambil barang-barang yang ketinggalan tadi, dan langsung menuju ke pos 3. Di tengah-tengah perjalanan kejadian aneh pun terjadi lagi, yaitu tubuh si Petot terlihat membengkuk. Seakan-akan beban tas dia sangatlah berat. Mereka pun membantu mengangkatkan tas si Petot. Namun tubuh si Petot masih terlihat membungkuk dan tubuhnya terasa berbeban dan mukanya semakin memucat. Di situ mereka heran, ada apa dengan si Petot? Dan mereka memberi obat kepadanya, tapi tidak sembuh. Dan saat itu si Joni membaca doa. Di saat itulah si Petot jatuh pingsan. Mereka pun semakin panik. Setelah beberapa menit kemudian, si Petot sadar, dan kondisi badannya sudah sembuh. Dan ternyata bahwa ada makhluk lain mengikuti mereka yang merasuki tubuh si Petot. Justru dengan berkat doa yang dibaca si Joni, makhluk gaib pun hilang. Nah,
Joni pun mengajak teman-temannya berdoa bersama agar diberikan keselamatan dan memberi nasihat agar jangan terlalu ria dan jangan membuang sampah sembarangan. Setelah itu mereka melanjutkan mendaki sampai di pos 3, tapi mereka tidak beristirahat di situ, karena mengingat masih ada 4 pos lagi untuk mencapai puncak. Di saat hampir sampai di pos 4 mereka diguyuri hujan, maka mereka meneduh di gardu pos 4 di saat itu Petot dan Kunang ingin tidur, mereka pun akhirnya ketiduran. Adapun Rugi dan Joni tidak ikut tidur karena untuk menjaga-jaga, sambil bercurhat masalahnya masing-masing. Nah saat itu, tiba-tiba mereka mendengar orang minta tolong, karena udah berkali-kali suara itu terdengar di telinganya. Rugi mengajak Joni untuk mencari sumber suara tersebut. Adapun Joni melarang untuk mencegah terjadi yang tidak diinginkan, karena gak mungkin itu suara manusia dengan keegoisan si Rugi. Dia memaksa untuk mencari sumber suara tersebut. Siapa tahu orang itu butuh pertolongan kita, kata Rugi. Akhirnya Rugi dan Joni mencari suara tersebut ke arah bawah, sedangkan Petot dan Kunang masih tertidur nyenyak. Setelah beberapa menit kemudian mereka terbangun. Kemana Rugi dan Joni, tanya Kunang. Mereka pun terdiam merasa kesal dengan Rugi dan Joni, bisa-bisanya mereka meninggalkan kita. Dengan rasa kecewa mereka mengejar Rugi dan Joni ke pos 5 karena feeling mereka Rugi dan Joni udah naik ke pos 5. Sedangkan Rugi dan Joni masih mencari sumber suara tersebut sampai ke pos 3. Namun suara tersebut sudah hilang, mereka pun kembali menuju ke pos 4. Pas sampai di pos 4 mereka kaget, karena Petot dan Kunang tidak ada lagi di sana. Joni pun marah kepada Rugi, karena egoisnya udah kelewatan. Dengan rasa kesal dan kecewa, mereka tidak tahu kemana arah si Petot dan si Kunang pergi. Dan mereka yakin pasti si Kunang dan Petot sudah pergi ke arah pos 5, dan ternyata benar Petot dan Kunang menuju ke pos 5, namun di pertengahan perjalanan mereka bingung. Dan ragu-ragu mau ke arah mana untuk menuju pos 5, karena ada 2 jalur yang berbeda arah. Adapun yang salah satunya merupakan jalur terlarang, justru mereka mengambil jalur terlarang itu. Padahal di situ ada petunjuk jalur yang benar, namun sudah roboh, sehingga tidak kelihatan. Selang beberapa waktu, Joni dan Rugi sampai di posisi itu. Mereka juga menemukan sesuatu, yaitu gantungan kunci milik si Petot. Mereka pun semakin yakin bahwa si Petot sudah menuju ke pos 5. Namun mereka bingung apakah Kunang dan Petot tahu jalur yang benar, dikarenakan di sana ada 2 jalur, Rugi dan Joni melewati jalur yang benar hingga sampai di pos 5, ternyata Peot dan Kunang tidak ada di situ. Joni sangat kesal kepada Rugi. Terus, harus gimana ini? Takutnya si Petot beneran tersesat, kata Joni. Mau gak mau, kita harus naik lagi ke pos 6, untuk mencari mereka, kata Rugi. Nah ternyata benar, Petot dan Kunang tersesat, mereka pun berteriak memanggil Rugi. Joni. Hari pun hampir berganti dengan malam, mereka mencari jalan keluar. Adapun Rugi dan Joni di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pria dengan pakaian pendaki yang wajahnya agak begitu pucat. Mau kemana kalian? Kata pendaki itu. Kami mau mendaki dan mencari teman kami yang berpisah di pos 4. Apakah kamu melihat mereka? Tanya si Rugi dengan beberapa kali. Tidak, jawab pria itu dengan nada yang sedikit marah. Akhirnya mereka pamit, karena kesal dengan pria itu yang tanpa basa-basi. Malam pun sudah tiba, Petot dan Kunang terpaksa harus menerima kenyataan. Saat itu mereka membangun tenda dan bertahan hidup dengan bekal yang mereka bawa. Adapun Rugi dan Joni sudah hampir putus asa. Karena setibanya di pos 6 mereka tidak menemukan si Petot dan Kunang. Karena khawatir, mereka melanjutkan pergi menuju ke pos 7 atau puncak. Di tengah perjalanan yang begitu gelap mereka dikejar babi hutan. Pada saat itu Joni berlari dengan cepat hingga kembali ke pos 6. Adapun Rugi sempat ditabrak oleh babi hingga terjatuh terguling-guling ke jurang. Dengan setengah kesadaran Rugi sempat meminta tolong hingga dia pingsan. Terdengar suara Rugi oleh Petot dan Kunang, mereka kaget mendengar suara itu, namun mereka memutuskan tidak keluar dari tenda, takutnya itu suara hantu yang menyerupai suara Rugi. Nah keesokan harinya, Petot dan Kunang pergi mencari jalan keluar, hingga mereka menemukan pos. Mereka merasa sangat senang. Adapun Rugi tiba-tiba sadar dan meminta pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang mendengar suara Rugi. Keajaiban pun datang kepada Rugi, yaitu Rugi menemukan jejak manusia hingga dia mengikuti jejak tersebut. Adapun Petot dan Kunang menulis satu surat yang berisi bahwa mereka masih ada dan mereka mau lanjut ke puncak. Selang beberapa menit mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Tibalah Joni dan membaca surat itu. Akhirnya mereka mengejar Petot dan Kunang hingga mereka bertemu di sana. Setelah beberapa menit kemudian datanglah sosok yang menyerupai Rugi. Padahal Rugi masih sesat di hutan. Pada saat itu mereka makin senang karena mereka sudah berkumpul. Namun mereka memutuskan untuk kembali pulang. Adapun sosok menyerupai Rugi itu, dia enggan untuk pulang, dia mau lanjutkan ke puncak. Pada saat itu mereka sempat bertengkar. Akhirnya Joni dan Kunang memutuskan untuk turun, sedangkan Petot kasihan kepada sosok Rugi itu. Mereka pun pergi ke puncak sehingga tibalah di puncak dengan pemandangan yang amat indah. Nah pada saat itu Petot mengambil foto untuk mengabadikan momennya. Disitulah keanehan terjadi. Pas Petot menoleh ke belakang, tidak ada lagi sosok yang menyerupai Rugi. Dia hilang dengan begitu saja. Pada saat itu Petot menangis ketakutan sambil memanggil Rugi. Rugi. Namun dia tidak lihat Rugi, justru yang dia temukan adalah sosok monyet yang sudah membusuk. Pada saat itu Petot pingsan. Di tengah-tengah perjalanan pulang Joni dan Kunang mereka melihat Rugi yang sebenarnya, mereka kaget.
Kok kamu di sini bukannya kamu sama si Petot? Aneh-aneh aja kalian, jawab Rugi. Aku tadi sendirian di sini, emangnya si Petot kemana? Ada yang aneh nih, kata Joni. Ayo kita cari si Petot ke puncak. Nah pas tiba di puncak mereka kaget melihat Petot yang terlentang pingsan dan melihat monyet di hadapannya, mereka pun semakin panik. Beruntungnya pada saat itu mereka menemukan sinyal, hingga meminta pertolongan. Setelah beberapa jam tibalah Basarnas dengan helikopter untuk mengambil monyet itu dan menjemput mereka. Hanya sekian, terima kasih. Sebelum kami pamit, kami mohon kepada sahabat semuanya untuk mengetik kolom komentar tentang video ini. Sekian dan terima kasih.